Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5156 Melarikan Diri dari Kota Xiuling. Su Zong, informasi apa yang kau kumpulkan di kota Wuwen? Lin Bai segera menoleh ke arah pria yang memimpin dan bertanya. Su Zong mendengar Lin Bai memanggil namanya, dan ia juga tahu bahwa mereka telah melarikan diri dari kota Wuwen dan telah mempelajari informasi yang sangat penting. Kemudian, Su Zong teringat apa yang dikatakan Lin Bai sebelumnya, bahwa Lin Bai punya cara untuk membaca ingatan semua orang. Sepertinya Lin Bai telah mengetahui asal-usul mereka dari ingatan Jiang Lai. Saudara Lin Bai, kau memiliki kemampuan yang tak terduga, membuatmu lebih cocok untuk divisi Zhaoxing. Jika kau bersedia berkembang di divisi Zhaoxing, kau mungkin memiliki potensi yang lebih besar daripada di Sekte Tianshui. Su Zong tersenyum kecut, membiarkan pertanyaan itu tak terjawab. Aku bertanya padamu, jangan bicara omong kosong. Wajah Lin Bai berubah dingin. Kau sudah memastikan identitas kami, tapi kami tidak bisa memastikan identitasmu. Siapa tahu ke mata-mata yang ditanam oleh Sekte Dewa Darah di dalam Sekte Tianshui. Su Zong menatap Lin Bai dengan tatapan licik di matanya. Lin Bai tersenyum, menyetujui bahwa Su Zong benar. Hanya melalui teknik pencarian jiwa rahasia itulah ia dapat memastikan identitas ketiganya. Mereka hanya melihat token di tangan Lin Bai, dan tidak dapat memastikan apakah Lin Bai adalah mata-mata Sekte Dewa Darah. Sekte Dewa Darah telah hancur selama bertahun-tahun, dan selama tahun-tahun ini, mereka tetap bersikap rendah hati. Mereka bersembunyi di balik bayangan, melatih para prajurit dan menempatkan mata-mata di seluruh negeri Chu. Saudara Lin Bai, mohon maafkan kekasaran saya. Lagi pula, bahkan di divisi Zhaoxing, ada mata-mata Sekte Dewa Darah, dan di Kezu, hampir setengah dari sekte adalah mata-mata Sekte Dewa Darah. Ini memaksa kita untuk bertindak hati-hati. Lin Bai tersenyum, tampaknya tidak dapat menemukan jalan keluar di antara kedua situasi tersebut. Pada saat ini, ledakan suara terdengar dari gang-gang di sekitarnya, saat sejumlah besar prajurit berkumpul di area tersebut. Para prajurit keluarga Li ada di sini, sebaiknya kita pergi. Lin Bai melangkah maju, meraih bahu Su Zong dan Zhou He, menaiki pedang terbangnya, dan terbang ke angkasa. Meskipun keluarga Li di kota Xiuling adalah mata-mata kultus Dewa Darah, kota itu tetaplah wilayah kekuasaan keluarga Li. Lin Bai, sendirian di sana, menghadapi tantangan berat dalam menghadapi mereka. Ia hanya bisa menemukan cara untuk melarikan diri sementara. Ia bisa menghubungi pasukan aliansi dan kemudian menyerang mereka. Su Zong dan Zhou He adalah mata-mata, biasanya bertugas mengumpulkan intelijen, bukan terlibat dalam pertempuran. Jadi, ketika Lin Bai ingin membawa mereka pergi, mereka tidak memberikan perlawanan. Pertempuran sebelumnya telah menunjukkan tanda-tanda formasi di kota Xiuling retak. Tanpa formasi anti-udara, Lin Bai secara alami dapat mengendalikan pedang terbangnya dan terbang di udara. Sudah menemukan mereka. Cari lagi jejaknya. Ketemu mereka, mereka di sini. Kenapa hanya ada 6? Di mana 3 dari divisi Zhaoxing? Ratusan prajurit keluarga Li berkumpul di gang gelap. Mereka hanya melihat 6 prajurit keluarga Li yang tak sadarkan diri di tanah, tetapi 3 orang dari divisi Zhaoxing tidak terlihat dimanapun. Seorang tetua keluarga Li membangunkan salah satu dari mereka. Pria itu menatap tetua itu, wajahnya pucat ketakutan. Salam, tetua. Krak. Tetua itu menamparnya dan bertanya dengan dingin, apa yang terjadi? Mengapa kau terluka parah? Di mana 3 mata-mata dari divisi Zhaoxing? Pria itu berpikir dengan hati-hati, berlutut di tanah dan berteriak, Tetua, kami telah menangkap 3 orang dari divisi Zhaoxing dan sedang berjalan menuju keluarga itu, tetapi tiba-tiba seorang pria berpakaian putih muncul. Dia mengangkat tangannya dan menyerang kami dengan pedang, melukai kami dengan serius. Lalu kami pingsan. Ketika kami bangun, tetua itu muncul di hadapan kami. Wajah tetua keluarga Li berubah serius. Ia kembali memukul pria itu hingga pingsan dengan telapak tangan dan mendengus dingin, sampah. Bawa ke-6 orang ini kembali ke klan dan hukum mereka dengan berat. Setelah ke-6 orang itu diseret pergi. Seorang prajurit keluarga Li berbisik, Tetua, apakah divisi Zhaoxing mengirim orang kuat untuk menyelamatkan mereka? Wajah tetua keluarga Li menjadi muram, dan ia berbisik, entah orang kuat divisi Zhaoxing yang menyelamatkan mereka atau bukan, keluarga Li kita telah terbongkar. Petik 2. Masih ada kesempatan untuk menebus kesalahan. Mereka hanya bilang melihat seorang pria berbaju putih. Sekalipun dia sangat kuat, dia sendirian. Selidiki. Sekalipun kau harus menggali sedalam 3 kaki di bawah tanah, temukan mereka dan bunuh mereka. Perintah tetua keluarga Li dengan dingin. Lin Bai menunggangi pedang terbangnya dan bergegas keluar dari kota Xiuling. Saat itu, kota Xiuling berada dalam kekacauan. Banyak prajurit terbang ke langit dan melarikan diri ke segala arah, tak seorang pun memperhatikan Lin Bai. Setelah meninggalkan kota Xiuling, Lin Bai bertanya, mau kemana kau? Su Zong menjawab, ke kota Qinglian.
Kota Qinglian. Lin Bai sangat familiar dengan tempat ini, seolah-olah ia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Saat Lin Bai merenung, gelombang kenangan muncul. Ayah Li Guxian, Li Tianen, pernah menjadi penguasa kota Qinglian. Teknik pedang Qinglian, yang dipraktikkan Lin Bai, juga diperoleh dari Li Guxian. Kota Qinglian sekarang menjadi tempat berkumpulnya pasukan koalisi. Hampir semua prajurit yang bergegas ke Kezu untuk membantu mereka telah berkumpul di sana, bisik Su Zong. Siapa panglima tertinggi kampanye Kezu untuk menumpas Sekte Dewa Darah? Tanya Lin Bai penasaran. Yang Mulia Pangeran Chen, jawab Su Zong. Bukan rahasia lagi bahwa Yang Mulia Pangeran Chen telah memimpin serangan ke Kezu untuk memadamkan pemberontakan Sekte Dewa Darah. Tidak ada yang disembunyikan. Chu Junyo, bibir Lin Bai melengkung membentuk senyum, teringat pemuda yang telah menemaninya ke 18 negara kekuasaan kekaisaran. Saat itu, Yang Mulia Pangeran Chen masih dikenal sebagai Chen Yu. Saudara Lin Bai, di kerajaan Chu, otoritas kekaisaran adalah yang tertinggi. Sekalipun kau murid Sekte Tianshui, kau harus menunjukkan rasa hormat. Kalau tidak, meskipun kita baik-baik saja, jika orang lain mendengar, kau akan berada dalam masalah besar. Su Zong memperingatkan dengan ramah. Oke, Lin Bai mengangguk. Kalau begitu, ayo kita langsung menuju kota Qinglian. Pasukan Sekte Tianshui seharusnya ada di sana, kan? Su Zong menjawab, ya, dan bukan hanya Sekte Tianshui. Para prajurit kuat dari 5 keluarga dan 7 sekte semuanya berada di kota Qinglian, melayani Yang Mulia Pangeran Chen. Lin Bai berkata, aku tidak percaya Yang Mulia Pangeran Chen begitu bersemangat menghadapi Sekte Dewa Darah, padahal baru saja kembali ke 18 negara kekuasaan kekaisaran. Apakah dia mencoba membangun otoritasnya? Atau apakah dia mencoba meraih prestasi? Ekspresi Lin Bai dipenuhi dengan sedikit rasa geli. Tindakan keluarga kerajaan-kerajaan Chu tak diragukan lagi yang paling diawasi. Chu Junyo, yang baru saja kembali ke 18 negara kekuatan kekaisaran, begitu bersemangat menghadapi kultus Dewa Darah. Ini bukan hanya karena Li Guxian dan yang lainnya, tetapi mungkin ada alasan lain di balik ini. Seseorang mengejar. Pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba menoleh dan melihat ke belakang. Ia melihat sebuah perahu roh dengan cepat menembus awan dan melaju kencang menuju Lin Bai dan rekan-rekannya. Di atas perahu roh itu, terdapat bendera keluarga Li Kota Xiuling. Bagaimana mereka bisa mengunci lokasi kita? Pupil mata Lin Bai mengecil tanpa sadar, menunjukkan sedikit kebingungan. Bab 5157 Mata-mata. Saat Lin Bai, Su Zong, dan Zhou He meninggalkan perbatasan Kezu dan melesat menuju jantung Kezu, mereka tiba-tiba merasakan kehadiran dari belakang, mengunci mereka. Kehadiran yang mengunci Lin Bai adalah milik seorang prajurit puncak tingkat Dewa Dao. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat sebuah perahu roh, menghancurkan awan dan membelah langit dan bumi, melesat ke arah mereka seperti monster raksasa dari kehampaan. Perahu itu penuh sesak dengan para prajurit, masing-masing dengan kesuraman yang membayangi, seolah-olah menghadapi bencana yang akan datang. Di atas perahu roh tergantung sebuah spanduk berkibar tertiup angin, bertuliskan kaligrafi yang memukau, keluarga Li dari kota Xiuling. Bagaimana mereka bisa menemukan lokasi kita? Dan mengejar secepat itu. Lin Bai tertegun, tatapannya menggelap saat ia melihat ke arah perahu roh. Segera, Lin Bai, menghunus pedang terbangnya, melesat bersama Su Zong dan Zhou He, melesat menuju cakrawala. Teknik pengendalian pedangnya mencapai puncaknya, berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di depan perahu roh. Periksa diri kalian sendiri untuk melihat apakah keluarga Li telah mengutak-atik mereka. Bagaimana mungkin mereka mengunci arah kita? Kata Lin Bai kepada Zhou He dan Su Zong sambil menginjak pedang terbangnya. Tidak ada yang dilakukan pada kita. Kata Su Zong segera, menggelengkan kepalanya. Apa kalian begitu yakin? Lin Bai tertegun, agak terkejut. Su Zong tersenyum kecut. Kami dari Dinas Rahasia Divisi Zhaoxing. Spesialisasi kami adalah meninggalkan jejak pelacakan dan penyadapan pada prajurit. Petik 2. Itu keahlian khas kami. Kurasa tidak ada seorang pun di Chu yang lebih familiar dengan teknik ini daripada kami. Itulah mengapa aku bisa begitu yakin mereka tidak meninggalkan jejak apapun pada kami. Lin Bai tiba-tiba menyadari bahwa Su Zong dan Zhou He benar-benar ahli dalam melacak, menguping, dan memata-matai intelijen militer. Mereka telah dilatih dengan cermat oleh divisi Zhaoxing, dan mereka jauh lebih mahir dalam teknik-teknik ini daripada keluarga Li. Jika keluarga Li meninggalkan jejak pelacakan pada mereka, mereka pasti akan segera menemukannya. Aneh sekali, bagaimana mereka bisa mengunci posisi kita? Lin Bai tertegun sejenak, memutar kepala pedangnya, mengubah arah, dan terbang menjauh. Setengah jam kemudian, ketika pedang terbang Lin Bai melambat, perahu roh keluarga Li muncul di belakangnya lagi. Lin Bai mengubah arah lagi dan terbang ke arah lain. Namun ketika pedang terbang Lin Bai melambat, perahu roh keluarga Li muncul di belakangnya lagi.
Setelah beberapa percobaan, Lin Bai akhirnya memastikan satu hal, yaitu, perahu roh keluarga Li dapat mengunci posisi mereka. Jika benar seperti dugaan Lin Bai, maka itu akan merepotkan. Su Zong terus mengatakan bahwa mereka ahli dalam pelacakan, dan mustahil bagi keluarga Li untuk meninggalkan jejak-jejak di tubuh mereka. Lalu bagaimana keluarga Li bisa mengunci posisi mereka? Pasti ada alasannya. Setelah memikirkannya, Lin Bai merasa hanya ada satu kemungkinan, entah keluarga Li meninggalkan jejak yang sulit dideteksi, atau seseorang memberi tahu mereka. Lin Bai melirik Su Zong dan Zhou He. Keduanya terluka parah. Setelah melarikan diri dari kota Xiuling, Lin Bai tidak memberi mereka cukup waktu untuk pulih. Setelah kehilangan banyak energi dan kultivasi, kedua pria itu pucat pasi, bagaikan bola lumpur. Su Zong duduk tak berdaya di atas pedang terbangnya, wajahnya linglung, tatapannya kosong, seolah-olah ia akan mati kapan saja. Meskipun Zhou He juga pucat dan lemah, matanya cerah dan waspada, dan ia terus melihat sekeliling dengan waspada, seperti macan tutul berburu. Ketika Lin Bai menatapnya, ia langsung menyadari tatapan Lin Bai, mengangkat kepalanya, dan tersenyum masam kepada Lin Bai, tampak tak berdaya. Apakah mereka mengikuti kita? Su Zong mengangkat wajahnya yang pucat pasi dan tanpa darah, lalu melirik awan di belakangnya. Teknik mata dharmanya tidak terlalu canggih, jadi ia tidak bisa melihat sejauh Lin Bai. Ia merasa seolah-olah tidak ada yang mengikuti mereka. Mereka mengikuti kita, jawab Lin Bai. Mustahil, kita kabur dari kota Xiuling diam-diam, dan kita tidak punya jejak-jejak. Bagaimana mereka bisa tahu lokasi kita? Su Zong juga bertanya-tanya. Itulah yang ingin ku ketahui. Kalian ahli di bidang ini, bagaimana menurutmu? Tanya Lin Bai sambil menatap Su Zong sambil tersenyum. Sederhana saja, entah mereka meninggalkan jejak-jejak yang sulit dideteksi, atau ada orang lain yang memberi tahu kita. Pendapat Su Zong ternyata sejalan dengan Lin Bai. Su Zong menatap Lin Bai, lalu Zhou He di sampingnya, tatapannya perlahan meredup. Saudara Su Zong, apa maksudmu dengan menatapku? Tanya Zhou He, ngeri. Saudara Lin Bai mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan kita dari kota Xiuling, jadi dia tidak mungkin anggota Sekte Dewa Darah. Jadi, mata-mata ini hanya bisa terjadi antara kau dan aku, kata Su Zong sambil menatap Zhou He. Zhou He, aku tidak pernah menyangka kau juga anggota Sekte Dewa Darah. Aku sangat percaya padamu. Petik 2. Sejak Sekte Dewa Darah menemukan kita di kota Wuwen, aku bertanya-tanya apa yang salah dan bagaimana mereka bisa menemukan kita. Petik 2. Lalu kita melarikan diri ke kota Xiuling. Bagaimana mungkin keluarga Li, yang jelas-jelas telah merawat kita dengan sangat baik, berbalik begitu kejam terhadap kita dalam semalam? Semua ini benar-benar membuatku bingung. Sekarang aku mengerti, ada mata-mata. Su Zong memelototi Zhou He, mencibir. Su Zong, berhenti memfitnahku. Wajah Zhou He dipenuhi amarah yang mengerikan. Dia berteriak pada Su Zong, aku sudah menjadi anggota divisi Zhaoxing lebih lama darimu. Bagaimana mungkin aku menjadi mata-mata Sekte Dewa Darah? Kita ditemukan di kota Wuwen, dan kebenaran terungkap di kota Xiuling. Ini semua salahmu sebagai kapten, kepemimpinanmu yang buruk. Bagaimana bisa kau menyalahkanku sepenuhnya? Geram Zhou He. Penjelasan tak berguna. Orang mungkin tak bermaksud apa yang mereka katakan, tapi ingatan tak pernah bohong. Su Zong berkata dengan tenang, beranikah kau membiarkan saudara Lin Bai memeriksa ingatanmu? Sama seperti Jiang Lai. Geram Zhou He. Saudara Lin Bai bilang, begitu teknik rahasianya digunakan, hasil terburuknya adalah demensia, atau kematian instan. Aku masih punya waktu untuk mengabdi pada negara Chu. Aku tak boleh mati di sini. Hahaha, kau tak berani, kan? Su Zong mencibir. Berani sekali. Zhou He menatap Su Zong dengan takjub. Su Zong berkata, saudara Lin Bai, tolong gunakan teknik rahasiamu untuk memeriksa ingatanku. Setelah kau membaca ingatanku, kau tentu akan tahu semua yang kita pelajari di kota Wuwen. Ketika saatnya tiba, tolong bawa informasi ini ke kota Qinglian dan beritahu Yang Mulia Pangeran Chen. Ini penting untuk menghancurkan Sekte Dewa Darah. Jika aku mati karena teknik rahasia saudara Lin Bai, yang pasti, terlepas dari apakah Zhou He anggota Sekte Dewa Darah atau bukan, bunuh dia. Dengan begitu, Sekte Dewa Darah akan percaya tidak ada yang tahu tentang ini. Kata Su Zong. Tanpa rasa takut bersiap menghadapi kematian. Mata Zhou He melebar saat ia menatap Su Zong dengan tak percaya. Ia tidak menyangka Su Zong akan mengabaikan hidup dan mati. Bab 5158 Dewa Darah. Su Zong, tanpa rasa takut, mengizinkan Lin Bai melakukan pencarian jiwa padanya. Zhou He, di sisi lain, tampak agak pengecut dan terus menolak. Lin Bai tersenyum tipis, menatap Su Zong dan Zhou He, lalu berkata, karena saudara Su Zong setuju untuk pencarian jiwa, itu seharusnya cukup untuk membuktikan ketidakbersalahanmu. Zhou He, apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Zhou He terkejut, rambutnya berdiri.
Setelah mempertimbangkan dengan saksama, ia menggertakkan gigi dan berkata, baiklah, aku juga setuju untuk pencarian jiwa. Silakan. Zhou He menundukkan kepalanya, membiarkan Lin Bai melakukan pencarian jiwa. Lin Bai melangkah maju dan mengangkat tangannya untuk menekan kepala Zhou He. Namun pada saat itu, mata Zhou He tiba-tiba berkilat tajam, dan belati hitam tiba-tiba melesat keluar dari lengan panjangnya. Swiss. Kilatan cahaya hitam, dan bilah tajam itu menghunjam tenggorokan Lin Bai. Lin Bai mencibir dalam hati. Ia sudah 90% yakin bahwa Zhou He adalah mata-mata. Beraninya Lin Bai mendekatinya tanpa persiapan. Saat melihat serangan Zhou He, Lin Bai mendengus dingin dan memutar lehernya, dengan mudah menghindari serangan mematikan Zhou He. Ia kemudian mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Zhou He, menghancurkan meridian dan tulang di lengannya. Zhou He menjerit kesakitan. Melihat serangan mendadaknya gagal, wajah Zhou He menggelap, urat-urat di dahinya menyembul, dan bau darah yang menyengat tercium dari tubuhnya. Raungan. Raungan aneh meletus dari Zhou He, dan cahaya darah yang tak berujung meledak darinya, menyatu di atas kepalanya menjadi seekor naga merah darah. Naga darah itu dipenuhi bau busuk yang tak tertahankan, wajahnya mengerikan, matanya berkobar darah. Dewa Darah. Su Zong melirik sekilas dan langsung menunjuk Zhou He, mengumpat keras, Zhou He, aku tidak pernah menyangka kau benar-benar anggota Sekte Dewa Darah. Saat melihat Zhou He mengorbankan Dewa Darah, Su Zong yakin akan identitasnya. Dewa Darah adalah simbol kitab rahasia kultus Dewa Darah, saraf darah. Setiap prajurit yang mengolah sutra Dewa Darah akan memadatkan Dewa Darah di dalam dantian mereka. Setelah Dewa Darah ini mencapai tingkat kekuatan tertentu, ia akan menyerap kekuatan hidup dan energi ki serta darah inangnya sebagai nutrisi, yang akan terus meningkatkan kekuatannya. Jika Dewa Darah dibiarkan menguras ki dan energi darah inangnya, pada akhirnya ia akan terkuras habis. Oleh karena itu, para pemimpin kultus Dewa Darah merancang metode lain, secara teratur mempersembahkan kurban kepada Dewa Darah di dalam tubuh mereka, yang memungkinkannya untuk menyerap ki dan darah prajurit lain. Seiring Dewa Darah semakin kuat, kebutuhannya akan ki dan energi darah meningkat. Awalnya, ki dan darah satu prajurit mungkin cukup, tetapi pada akhirnya, Dewa Darah akan membutuhkan 100, 1000, 10.000 prajurit. Akibatnya, kultus Dewa Darah terpaksa berperang, memaksa para pengikutnya untuk membantai prajurit lain demi memberi makan Dewa Darah. Inilah mengapa kultus Dewa Darah dianggap sebagai kultus iblis. Jika dibiarkan, para pengikutnya pada akhirnya akan membantai semua prajurit di dunia. Alasan utama kultus Dewa Darah terus bangkit kembali adalah keserakahan para prajurit dimanapun. Alasannya sederhana, kitab rahasia kultus Dewa Darah, saraf darah, sangat kuat. Para prajurit mengolah Dewa Darah di dalam dantian mereka. Di saat-saat genting, mereka melepaskan Dewa Darah untuk membantu lawan mereka, dan kekuatan Dewa Darah itu luar biasa. Raung. Naga darah yang dilepaskan Zhou He berputar di atas kepalanya, mengaum dengan ganas sebelum menerjang Lin Bai. Kekuatan yang dahsyat, bagaikan kekuatan yang jatuh dari langit, menghantam dada Lin Bai. Untungnya, Lin Bai telah mengaktifkan teknik pedangnya dan membentuk formasi pertahanan, sehingga Dewa Darah hanya mendorongnya mundur 2 atau 3 langkah. Su Zong, aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu sekarang. Aku selalu menjadi murid Sekte Dewa Darah. Hanya saja aku diperintahkan oleh sekte itu untuk menyusup ke divisi Zhaoxing sejak lama untuk memata-matai setiap gerakannya. Di kota Wuwen, aku membocorkan rahasia kepada Sekte Suci. Di kota Xiuling, aku juga memberi tahu keluarga Li bahwa kaulah yang menyimpan rahasia kebangkitan Sekte Dewa Darah. Zhou He, yang mengandalkan Dewa Darah di tangannya, merasa Lin Bai tidak bisa berbuat apa-apa padanya, jadi dia tertawa dan mengungkapkan semuanya. Saudara Lin Bai, pergilah. Kau bukan tandingannya. Su Zong menatap Dewa Darah milik Zhou He, dengan ekspresi serius di wajahnya. Dewa Darah dapat langsung meningkatkan kultivasi seorang prajurit, dan Dewa Darah sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika Dewa Darah bergabung dengan prajurit dari alam yang sama, hanya sedikit yang bisa mengalahkannya. Pergi. Kau ingin pergi hidup-hidup setelah menghancurkan rencana besar Sekte Suci. Mimpi yang bodoh. Tak seorang pun dari kalian akan pergi hidup-hidup hari ini. Zhou He mendengus dingin. Kau pikir aku akan pergi? Lin Bai tersenyum, berdiri di atas pedang terbangnya dan menatap Zhou He. Dalam pertarungan 1 lawan 1, aku, Lin, tidak menganggap serius prajurit dari Chu, cibir Lin Bai. Zhou He tertawa terbahak-bahak. Murid-murid Sekte Tianshui, kalian semua anggota Sekte Tianshui sekarat kehausan, tapi kalian masih saja menyombongkan diri. Petik 2. Baiklah, hari ini aku akan membiarkan kalian diam-diam menggunakan kekuatan Dewa Darah Suci. Zhou He tertawa terbahak-bahak, menghunus naga berwarna darah dan menyerang Lin Bai. Naga darah itu meraung di langit, auranya yang berdarah bergemuruh di udara.
Seketika, awan di atas langit diwarnai merah tua oleh darah naga darah itu, dan kekuatan penghancur menyelimuti dunia. Gemuruh. Gunung dan hutan di atas bumi hancur menjadi debu oleh naga darah itu. Tepat saat Zhou He, membawa naga darah, menyerbu ke arah Lin Bai mencibir, mengarahkan pedangnya ke depan, dan sebuah pedang terbang menembus udara. Formasi pedang Hunyuan Yiki. Pedang terbang itu berputar di udara, membentuk formasi pedang. Membawa energi pedang yang dahsyat, pedang itu menembus naga darah. Saat pedang terbang dan dewa darah bertabrakan, sebuah pemandangan yang menakjubkan pun tersaji. Pedang terbang itu, dengan kekuatan yang tak terhentikan, menghancurkan kepala naga darah hingga berkeping-keping. Kemudian, bilahnya yang tajam dan tak tertandingi menembus bagian dalam naga, mencabik-cabiknya. Aduh! Jeritan melengking menggema di antara langit dan bumi. Pedang terbang itu menembus naga darah, mengincar tenggorokan Zhou He. Tidak! Teriak Zhou He kaget. Ia tak pernah membayangkan pedang terbang Lin Bai bisa begitu tangguh. Bahkan setelah melepaskan Dewa Darah, ia dikalahkan dengan mudah. Pedang terbang itu berkilat, dan saat Zhou He berteriak, pedang itu menebas tenggorokannya. Bang! Tenggorokan Zhou He hancur berkeping-keping, dan tubuhnya jatuh dari ketinggian 10.000 meter di udara. Saat ia jatuh dari awan, Lin Bai mengangkat tangannya dan mengambil tas penyimpanannya. Mungkin ada petunjuk lain di dalam tas penyimpanan ini. Setelah membunuh Zhou He, Lin Bai ingin segera terbang dengan pedangnya, tetapi pada saat ini, ia sekali lagi terkunci oleh aura orang kuat keluarga Li. Mereka datang. Mata Lin Bai menjadi gelap. Meskipun tidak butuh waktu lama untuk membunuh Zhou He, itu memberi para prajurit keluarga Li kesempatan untuk mengejar pedang terbang Lin Bai. Jika Zhou He tidak tiba-tiba memberontak, dengan kecepatan pedang Lin Bai, ia dapat dengan mudah melepaskan diri dari para prajurit keluarga Li. Saudara Lin Bai, jangan khawatirkan aku, pergilah sendiri. Su Zong menoleh ke belakang dan melihat perahu roh keluarga Li menerobos awan dan muncul di hadapannya. Sudah terlambat. Lin Bai menggelengkan kepalanya. Ia melihat para prajurit terbang keluar dari perahu roh, mendarat di semua sisinya, mengelilinginya dan Su Zong. Bab 5159 Kekuatan Keluarga dan Sekte. Sebagian besar prajurit dari keluarga Li dari kota Xiuling yang datang untuk memburu Lin Bai adalah prajurit alam Dao Shen, dengan sebanyak 7 dari mereka mencapai puncak kultivasi Dao Shen. Jumlah kultivator puncak Dao Shen bukanlah hal yang aneh bagi kekuatan seperti keluarga Li dari kota Xiuling, tetapi itu juga tidak langka. Sebuah keluarga dengan warisan berusia 1000 tahun kemungkinan akan memiliki setidaknya selusin atau lebih. Lebih jauh lagi, dalam alam iblis dan spiritual, keluarga dan sekte dikategorikan ke dalam tingkatan yang berbeda. Pangkat sekte atau keluarga terutama ditentukan oleh kekuatan para anggotanya. Misalnya, sebuah keluarga dengan seorang prajurit Taiyi Dao Guo dan lebih dari 20 prajurit puncak Dao Shen akan dianggap sebagai keluarga atau sekte kelas 3. Sebuah keluarga dengan seorang prajurit Daluo Dao Guo, 3 prajurit tingkat Taiyi Dao Guo dan lebih tinggi, dan lebih dari 100 prajurit Dao Shen akan dianggap sebagai keluarga atau sekte kelas 2. Hanya keluarga dan klan yang memiliki prajurit yang telah mencapai ranah buah Dao Hunyuan, bersama dengan beberapa prajurit ranah buah Dao Daluo dan buah Dao Taiyi, dan memiliki lebih dari 1000 prajurit ranah Dao Shen, yang dapat dianggap sebagai kelas 1. Di Kerajaan Chu, 5 keluarga dan 7 sekte semuanya dianggap kelas 1. Tentu saja, sekte Tianshui saat ini telah menurun secara bertahap, tidak lagi berpijak pada kejayaannya sebelumnya. Hanya mereka yang memiliki prajurit yang telah melampaui ranah buah Dao Hunyuan, memiliki banyak buah Dao Hunyuan, buah Dao Daluo, dan buah Dao Taiyi, dan memiliki lebih dari 10.000 prajurit Dao Shen, yang dapat dianggap sebagai sekte makmur. Kerajaan Chu, sekte Qitian, sekte Kiesen, dan Gunung Wansheng di alam iblis timur semuanya dianggap sebagai sekte yang berkembang pesat ini. Tingkat kultivasi di atas ranah Dao Shen dibagi menjadi Taiyi Dao Guo, Daluo Dao Guo, Hunyuan Dao Guo. Ini adalah klan dan faksi yang terlihat di dalam alam iblis. Di dalam dunia iblis, banyak klan dan faksi yang hidup dalam kegelapan, hampir menyaingi 4 faksi terkuat di wilayah timur. Misalnya, bertahun-tahun yang lalu, sebuah rumor mengerikan beredar di kerajaan Chu. Chu pernah berperang melawan dunia kegelapan, berniat menghancurkannya. Dunia kegelapan dikalahkan tanpa henti oleh kavaleri Chu, tak mampu melawan. Akhirnya, seorang leluhur di dunia kegelapan, makhluk kuat, di luar Hunyuan Dao Guo, turun tangan, memaksa Chu untuk mundur. Namun, keberadaan makhluk kuat seperti itu di dunia kegelapan masih belum diketahui. Kota Xiuling, yang terletak di perbatasan ke Zhu, adalah tempat yang jarang penduduknya dengan daratan yang miskin. Keluarga Li, meskipun keluarga terbesar di kota itu, pada kenyataannya, hanyalah klan kelas 3 di dalam dunia iblis.
Keluarga Li tidak mungkin memiliki lebih dari 30 prajurit Dewa Dao tingkat puncak, dan fakta bahwa mereka mengirim 7 dari mereka untuk memburu Lin Bai jelas menunjukkan betapa pentingnya mereka. 7 Dewa Dao menghalangi jalan keluar Lin Bai, dan lebih dari 20 prajurit tingkat Dewa Dao lainnya membentuk lingkaran, membuatnya tak punya tempat untuk melarikan diri. Beraninya kau, Tuan, melindungi pemimpin jahat Sekte Dewa Darah. Sebagai warga negara Chu, keluarga Li kami tidak akan menoleransi keangkuhan seperti itu. Menyerahlah sekarang. Seorang tetua dari keluarga Li, seorang kultivator Dewa Dao Puncak, memelototi Lin Bai, matanya berkilat tajam saat ia berbicara dengan dingin. Keluarga Limu pantas mati. Beraninya kau menjadi antek Sekte Dewa Darah. Aku akan melaporkan ini ke divisi Zhaoxing dan menyuruh keluarga Li dibantai dan ditumpas habis. Sebelum Lin Bai sempat menjawab, Su Zong, dengan mata merah, berbicara kepada para prajurit keluarga Li. Pupil mata banyak prajurit keluarga Li mengecil ketika mendengar ini. Mereka semua tahu bahwa Su Zong adalah seorang prajurit dari divisi Zhaoxing. Mereka juga paham bahwa begitu mereka menjadi sasaran divisi Zhaoxing, itu akan seperti berada di buku kehidupan dan kematian Raja Neraka, dan tidak akan ada yang mendapat akhir yang baik. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa selama divisi Zhaoxing bersedia berurusan dengan keluarga Li dari kota Xiuling, hanya perlu berpikir sejenak, dan keluarga Li dari kota Xiuling akan ditumbangkan oleh divisi Zhaoxing dalam semalam. Ini bukan lelucon. Sebagai salah satu dari 2 pedang di tangan negara Chu, divisi Zhaoxing memiliki kekuasaan dan wewenang absolut. Di antara tugas divisi Zhaoxing adalah pembunuhan, memata-matai intelijen militer, pemusnahan klan, pemusnahan keluarga, pelacakan, penangkapan, dan sebagainya. Keluarga kelas 3 seperti keluarga Li dari kota Xiuling bagaikan kertas di hadapan divisi Zhaoxing negara Chu, dan dapat dihancurkan kapan saja. Inilah mengapa keluarga Li sangat mementingkan masalah ini. Mereka tahu bahwa jika Su Zong lolos, keluarga Li akan hancur. Lin Bai menggelengkan kepalanya tanpa daya. Awalnya ia ingin bernegosiasi dengan para pejuang keluarga Li, tetapi sekarang setelah Su Zong membuka mulutnya, tampaknya pertempuran mematikan tak terelakkan. Pemimpin iblis Sekte Dewa Darah, kematianmu sudah dekat, tapi kau masih berani membuat tuduhan yang tidak berdasar. Tunggu sampai keluarga Li menangkapmu dan mengirimmu ke divisi Zhaoxing untuk dieksekusi. Ayo, tangkap mereka. Perintah para tetua keluarga Li, dan para prajurit keluarga Li dari segala penjuru segera menyerang Lin Bai dan Su Zong. Su Zong, yang tahu ia akan binasa, melirik Lin Bai dengan rasa bersalah dan berkata, "Maaf, saudara Lin Bai, aku telah melibatkanmu dalam urusan hari ini. Aku hanya akan membalas budimu di kehidupan selanjutnya." Lin Bai berpikir, dan 4 pedang terbang muncul di sampingnya. Ia berkata dengan dingin, "Saudara Su Zong, kata-kata menyedihkan apa yang kau ucapkan. Mereka pikir mereka bisa merenggut nyawaku. Kau hanya bermimpi." Saat ia berbicara, keempat pedang terbang itu, yang berkobar dengan cahaya menyilaukan, menebas ke arah para prajurit Tao yang menyerbu. Dengan desiran, desiran, desiran. Dalam kilatan pedang terbang, satu demi satu prajurit Daois langsung terbunuh oleh pedang Lin Bai. Darah berceceran di udara, menghujani tanah bagai hujan. Sesaat kemudian, mayat-mayat berjatuhan ke hutan di bawah, hancur berkeping-keping. 7 prajurit Dao Dewa tingkat puncak dari keluarga Li bergidik ngeri melihat pemandangan itu. Mereka tak pernah membayangkan prajurit Dao Dewa biasa bisa dibantai bak ayam dan anjing oleh pedang terbang Lin Bai. Tidak, harus dikatakan bahwa mereka dibantai. Para prajurit Dao Dewa itu nyaris tak punya kesempatan untuk bertarung sebelum mereka dibantai oleh pedang terbang itu. Para tetua, jangan ragu. Orang ini pengkhianat. Kita harus bersatu untuk menangkapnya, atau kita akan menghadapi masalah lebih lanjut. 7 prajurit Dao Dewa tingkat puncak dari keluarga Li tak bisa lagi berdiam diri. Jika mereka hanya berdiam diri dan menonton, Lin Bai kemungkinan besar akan menghabisi setiap prajurit keluarga Li di sini satu per satu. Seketika, ketujuh orang itu mencapai kesepakatan, secara bersamaan menghunus senjata suci mereka dan melepaskan kekuatan magis mereka. Setelah siap, mereka menyerbu ke arah Lin Bai. Mereka mengamati teknik dan gerakan pedang Lin Bai dengan saksama, lalu bersiap sebelum menyerang. Maka, pada saat ini, ia menyerang dengan setiap serangan mematikan, langsung menuju titik lemah Lin Bai. 7 pria menyerang dari 7 arah, semuanya adalah prajurit di puncak alam Dewa Dao. Setiap gerakannya begitu kejam, dan untuk sesaat, Lin Bai tampak seperti terjebak dalam situasi putus asa. Saudara Lin Bai, hati-hati. Su Zong tak kuasa menahan diri untuk berteriak cemas. Haha, Lin Bai, di sisi lain, sama sekali tidak panik. Melihat ketujuh pria itu datang ke arahnya, ia tersenyum dingin, dan sebuah ide muncul di benaknya. Keempat pedang terbang itu langsung berbalik. Keempat pedang terbang itu mengembun di atas kepalanya menjadi formasi pedang.
Hantu dari 4 binatang suci naga biru, harimau putih, burung vermilion, dan kura-kura hitama berbarengan membentuk formasi dan menebas ketujuh pria itu. Bab 5160 bertemu Tai lagi. 4 pedang terbang menyatu menjadi formasi pedang 4 simbol kehendak surgawi, menyerbu ke arah 7 anggota keluarga Li. Melihat ini, Su Zong ketakutan. Menghadapi serangan dari 7 orang, naluri pertama kebanyakan orang adalah bertahan. Namun Lin Bai tidak. Sebaliknya, ia sepenuhnya meninggalkan pertahanan, menyalurkan energi spiritualnya ke dalam pedang terbangnya, membentuk formasi pedang, dan bersiap untuk menghadapi 7 prajurit Dewa Dao tingkat puncak dari keluarga Li secara langsung. Hellraiser, Su Zong tercengang. Meskipun Su Zong tahu bahwa Lin Bai adalah murid sekte Tiansui dan telah mencapai puncak alam Dewa Dao, ketujuh anggota keluarga Li tetaplah prajurit dari alam yang sama. Terlebih lagi, dengan jumlah mereka yang lebih banyak, Lin Bai masih berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jelas tidak bijaksana bagi Lin Bai untuk melakukan serangan balik alih-alih bertahan. Namun kemudian, sebuah pemandangan yang mengejutkan terjadi. 4 pedang terbang, yang berubah menjadi hantu binatang dewa, menyerbu ke arah 7 prajurit Dewa Dao tingkat puncak dari keluarga Li. Dalam sekejap, 5 di antaranya terbelah 2 oleh pedang terbang tersebut. Ribuan sinar pedang menebas mereka, mencabik-cabik daging dan tulang mereka. Bahkan jiwa mereka tak mampu melarikan diri, seketika musnah diterjang pedang-pedang terbang itu. 2 orang yang tersisa, menyadari situasi yang tak menguntungkan, segera menghunus senjata sihir pertahanan mereka dan mati-matian mempertahankan diri, menangkis sebagian besar serangan kuat, tetapi mereka juga dihajar hingga babak belur. Tepat saat Lin Bai memutar pedangnya untuk menghabisi nyawa 2 orang yang tersisa. Sebuah dengusan dingin tiba-tiba terdengar. Ham! Dengusan dingin itu berubah menjadi gelombang yang bergulung-gulung di kehampaan, menghantam Lin Bai, mengguncang darah dan ki-nya hingga bergejolak. Wajahnya memucat dan ia hampir memuntahkan darah. Tai! Saat kekuatan ini mencapainya, Lin Bai merasakan kekuatan kultivasi orang ini. Wajah Lin Bai sedikit memucat, dan ia menoleh untuk melihat perahu roh keluarga Li yang berlabuh di kejauhan. Pada saat itu, seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut perlahan muncul dari perahu roh. Pria ini memiliki sikap bak seorang dewa, berambut dan berjanggut putih, berkulit kemerahan, dan bermata jernih. Meskipun tampak seperti berusia 100 tahun, otot dan tulangnya sekuat pemuda. Leluhur tua, 2 pendekar Dewa Dao Puncak, yang diselamatkan dari pedang Lin Bai oleh Guru Tai Yi, bergegas menghampiri, berteriak dengan rasa bersalah. Dasar pecundang, 7 lawan 1. Pria tua itu mendengus tanpa berkata-kata. Leluhur tua, pria ini luar biasa kuat. Kita bukan tandingannya. Keduanya buru-buru berdebat, tapi masalah ini sangat penting bagi keluarga kita. Aku mohon padamu, leluhur tua, untuk bertindak dan bunuh mereka berdua di sini. Aku mengerti. Silakan mundur. Pria tua itu mengangguk sedikit dan melangkah maju. Dengan setiap langkah, aura buah Dao Tai Yi yang tak tertandingi menekan Lin Bai. Wah, kultivasimu cukup kuat. Dari sekte atau aliran mana kau berasal? Kata pria tua itu sambil berjalan. Melihat serangan Lin Bai, ia menduga bahwa ia memiliki latar belakang yang terhormat. Setidaknya, sekte dan keluarga biasa di alam iblis tidak mampu menumbuhkan seorang pendekar sekuat Lin Bai. Sekte Tiansui, murid 3 tertinggi, Lin Bai, jawab Lin Bai tenang. Haha, jawab lelaki tua itu dengan senyum dingin, jadi kau murid salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte di negara Chu. Pantas saja kau begitu kuat. Sayang sekali, jika kau murid salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte, seperti sekte Tianxian atau keluarga Chen, mungkin aku akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Tapi kau murid sekte Tiansui. Sekte Tiansui sudah dalam kondisi menurun seperti ini. Bahkan jika aku membunuhmu, mereka tidak akan punya energi untuk membalas dendam padaku. Hari ini, kau bisa pergi dengan tenang. Setelah mendengar bahwa Lin Bai adalah murid sekte Tiansui, lelaki tua itu tidak lagi merasa khawatir. Jika itu adalah murid dari sekte atau keluarga lain dalam 5 keluarga dan 7 sekte, lelaki tua itu mungkin akan lebih berhati-hati saat membunuh mereka, karena takut akan pembalasan dari sekte atau keluarga mereka sendiri. Namun, sekte Tiansui adalah masalah yang sama sekali berbeda. Seluruh negara Chu tahu bahwa meskipun sekte Tiansui, salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte, adalah sekte papan atas di alam iblis, sekte itu tidak lagi memiliki kekuatan sekte kelas 1. Bahkan klan kelas 3 seperti kota Xiuling pun memandang rendah mereka. Pertama, sekte Tiansui terlalu jauh dari kota Xiuling, dan lelaki tua itu yakin mereka tidak akan pergi jauh-jauh ke kota Xiuling untuk membalas dendam atas seorang pendekar Dewa Dao tingkat atas. Kedua, sekte Tiansui sudah merosot, dan bahkan jika mereka datang, mereka tidak akan berani melakukan apapun padanya. Mati.
Lelaki tua berambut putih itu memelototi Lin Bai dengan tajam, mengangkat tangannya, dan menekannya ke depan. Sebuah kekuatan mengerikan menyatu di udara, berubah menjadi cetakan tangan besar yang menghancurkan kehampaan dan menghancurkan Lin Bai. Saat orang tua itu menyerang, Lin Bai mendapatkan pemahaman baru tentang kekuatannya. Alam Tai Dao Guo, jika dibagi berdasarkan kekuatan, dapat dikategorikan menjadi 4 tingkatan, tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan puncak. Li Ziyan dan Zheng Yuan keduanya termasuk dalam alam Tai Dao Guo tingkat rendah. Pangeran Yan dari klan Jiaolong, misalnya, adalah Tai Dao Guo tingkat menengah. Taois tua dari Sekte Tiandi dianggap sebagai Tai tingkat tinggi. Ahli Tai Dao Guo dari keluarga Li di kota Xiuling, bagaimanapun, adalah Tai tingkat rendah. Lin Bai memiliki kesan yang jelas bahwa kekuatan kultivasi orang tua ini secara signifikan lebih lemah daripada Zheng Yuan dan Li Ziyan. Tetapi bahkan jika dia lebih lemah, dia masih seorang Tai Dao Guo sejati. Selain Lin Bai, prajurit puncak Dao Shen lainnya akan lari dari seorang ahli Tai. Melihat ahli Tai ini mengangkat tangannya untuk menyerang, Lin Bai segera mengaktifkan formasi pedangnya untuk bertahan, mengerahkan seluruh ki dan darahnya untuk melawan, memaksa dirinya menahan kekuatan pukulan itu. Raungan. Menggema. Dan Lin Bai terlempar 1000 meter, jejak darah mengucur dari sudut mulutnya. Dengan kekuatanku saat ini, bahkan tanpa menggunakan tulang iblis mata air kuning, aku bukanlah tandingan seseorang di alam buah Dao Tai. Setelah bentrokan awal, Lin Bai menyadari perbedaan kekuatan di antara kami. Namun, yang paling terkejut bukanlah Lin Bai, melainkan kepala keluarga Li. Kepala keluarga Li menatap Lin Bai, 1000 meter jauhnya, tertegun. Dia menerima serangan telapak tanganku, dan hanya terlempar 1000 meter, sedikit berdarah. Apakah karena aku sudah lama tidak berlatih, dan kekuatanku menurun? Atau apakah orang ini luar biasa kuat, mampu menahan kekuatan Dewa Dao Puncak? Lin Bai dan kepala keluarga Li masing-masing memiliki pikiran mereka sendiri. Percuma saja melanjutkan pertempuran sengit ini. Lagi pula, mereka mungkin diam-diam menghubungi para pemimpin iblis Sekte Dewa Darah untuk meminta dukungan. Kalau aku terjerat oleh orang tua ini, mereka punya dukungan, tapi aku tidak, itu bukan hal yang baik. Lin Bai menilai situasi saat ini. Sekalipun ia menggunakan tulang iblis mata air kuning, ia mungkin takkan bisa membunuh orang tua itu dalam waktu singkat. Jika ia terjerat, begitu para prajurit Sekte Dewa Darah lainnya tiba untuk mendukungnya, Lin Bai pasti akan terjebak lagi, jatuh ke dalam situasi yang menyedihkan. Setelah banyak pertimbangan, Lin Bai memutuskan yang terbaik adalah melarikan diri. Segera, Lin Bai menaiki pedang terbangnya dan melesat ke depan. 3 pedang terbang menebas leluhur keluarga Li, memaksanya mundur. Tapi ini hanya tipuan. Tujuan sebenarnya Lin Bai adalah menangkap Su Zong. Su Zong memiliki informasi mengenai kota Wuwen. Dengan 3 pedang terbang yang memaksa leluhur keluarga Li mundur, Lin Bai bergegas ke sisi Su Zong, mencengkeramnya dengan pedang terbangnya, dan berbalik, terbang lurus ke Cakrawala.